Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang aplikasi regresi linear sederhana. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri Haura Zafira Jamilah, yang kedua Maharani Dini Listrisiana, yang ketiga Istiani, dan yang terakhir Nafiah Gina Aristawati. Contoh penerapan regresi linear sederhana. Untuk contoh penerapan ini, kelompok kami akan memprediksi penjualan properti pada PT XYZ. Sebelum kelompok kami membahas lebih lanjut tentang contoh penerapannya, saya akan membahas sedikit tentang pengertian metode regresi dan regresi linear sederhana. Untuk metode regresi ini merupakan sebuah metode statistik yang melakukan prediksi menggunakan pengembangan hubungan matematis antara variabel, yaitu variabel dependen Y dengan variabel independen X. Variabel dependen merupakan variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel independen merupakan variabel sebab atau variabel yang mempengaruhi. Regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor X dengan satu variabel tak bebas atau responsi. Untuk model persamaannya, yaitu yang pertama dan yang kedua, merupakan persamaan nilai A dan B punya rumus sebagai berikut, yang dimana M merupakan jumlah data, yang kemudian nilai A dan B tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan Y, di mana Y sama dengan A plus BX. Untuk Y merupakan kuantiti penjualan, X merupakan periode penjualan, A merupakan konstanta yang menunjukkan besaran nilai Y apabila X sama dengan 0, dan B merupakan besaran perubahan nilai Y. Uji kalkulasian. Kalkulasian suatu prediksi ditentukan oleh seberapa besar penyimpangan atau kesalahan yang terjadi antara data yang diprediksi dengan data yang sebenarnya atau data aktual. Cara untuk menghitung besarnya kesalahan tersebut yaitu dengan menggunakan cara mean square error atau MSE, root mean square error atau RMSE, dan mean absolute percentage error atau MAPE. Untuk MSE itu sendiri merupakan rataan selisih kuadrat antara nilai yang diprediksikan dengan yang diamati, yang punya rumus sebagai berikut. Dan RMSE merupakan akar dari MSE yang mempunyai rumus sebagai berikut. Untuk MSE dan RMSE ini semakin rendah nilainya, maka semakin baik prediksi yang dilakukan. Yang terakhir ada MAPE, merupakan rataan diferensiasi absolut antara nilai yang diprediksi dengan yang aktual, yang punya rumus sebagai berikut, di mana YT merupakan nilai aktual periode T, Y aksen T merupakan nilai pelamaran periode T, dan M merupakan banyaknya periode. Hasil prediksi dinyatakan baik jika nilai MAP kurang dari 10%. Tahapan yang dilakukan yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan merupakan data penjualan properti pada PT XYZ selama periode Juni 2014 sampai Mei 2019 atau selama kurun waktu 5 tahun. Yang kedua, melakukan pre-processing yang meliputi pelaksanaan filterisasi data di mana dilakukan pengeliminasian terhadap variabel yang tidak dibutuhkan dan mengelompokkan periode penjualan yang awalnya memiliki susunan per hari atau per tanggal menjadi per bulan. Yang ketiga yaitu perhitungan XY, dan XX. Pada tahap ini dilakukan perhitungan terhadap variabel X dan Y untuk mendapatkan nilai XY yang merupakan perkalian dari kedua variabel dan nilai XX yang merupakan nilai variabel X yang dikuadratkan. Variabel X yang merupakan periode penjualan dirubah ke dalam bentuk numerik untuk memudahkan pelaksanaan perhitungan. Yang keempat yaitu perhitungan A dan B. Nilai A dan B ini merupakan koefisien yang digunakan dalam bentuk model persamaan regresi dan selanjutnya akan digunakan untuk melakukan tahapan prediksi. Yang kelima yaitu mendapatkan persamaan regresi linear. Pada tahap ini, koefisien A dan B yang telah diperoleh pada tahapan sebelumnya kemudian digunakan untuk mendapatkan persamaan regresi linear. Yang keenam yaitu melakukan prediksi. Model persamaan regresi linear yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya kemudian digunakan untuk melakukan prediksi dengan mengaplikasikan time series yang akan diprediksi ke dalamnya. Dan yang terakhir yaitu uji MSE, RMSE, dan MAPE. Tahap pengujian ini digunakan untuk memastikan keakurasiannya. Hasil dan pembahasan.
Melalui tahapan pengumpulan data, diperoleh data penjualan properti pada PT XYZ selama periode Juni 2014 sampai Mei 2019 atau dalam kurun waktu 5 tahun yang terdiri dari tanggal penjualan, tipe properti, nama sales, dan nama pembeli. Data penjualan yang telah diterima kemudian difilterisasi pada tahap pre-processing di mana dilakukan pengeliminasian variabel yang tidak dibutuhkan seperti nama sales dan nama pembeli hingga menyisakan tanggal penjualan dan tipe properti yang akan digunakan sebagai variabel X dan variabel Y. Data penjualan yang berbentuk tabel kemudian ditranspose untuk mempermudah perhitungan. Setelah melewati tahap eliminasi dan transpose tabel, dilakukan penggabungan data pada variabel tanggal penjualan ke dalam tahun penjualan atau dalam periode tahunan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penafsiran angka penjualan. Pada contoh penerapan ini akan dimuat perhitungan prediksi dari 3 tipe properti pada PT XYZ yang terdiri dari kafling, ruko, dan rumah sudut secara spesifik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Maharani Dini Listrisiana akan melanjutkan presentasi dari Haura, di mana selanjutnya akan dimuat perhitungan prediksi dari 3 tipe properti yang terdiri dari kafling, ruko, dan rumah sudut secara spesifik. Yang pertama di sini ada kafling. Pada tipe kafling, data yang telah melewati tahap preprocessing selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai X, Y, XY, dan XX dengan nilai sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1. Nah, pada tabel 1, periode penjualan properti yaitu kolom periode dibentuk dalam bentuk numerik pada kolom X. Kolom Y merupakan kuantiti penjualan tipe kafling, kolom XY merupakan hasil perkalian isi kolom X dan Y, sedangkan kolom XX berisi hasil kuadrat dari isi kolom X. Nilai X, Y, XY, dan XX yang telah didapatkan kemudian selanjutnya akan digunakan untuk melakukan perhitungan nilai A dan B. Nilai A dan B ini merupakan koefisien yang digunakan dalam membentuk model persamaan regresi yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan tahapan prediksi. Pada tabel 2, dari hasil perhitungan menggunakan rumus 2, didapatkan nilai konstanta B sebesar 0,9 dan nilai konstanta A sebesar 26,5 dari hasil perhitungan menggunakan rumus 1. Nah, setelah mendapatkan nilai konstanta A dan B, dilakukan perhitungan menggunakan rumus 3 untuk mendapatkan nilai persamaan regresi atau Y. Dalam pengujian tipe kafling ini, persamaan Y memiliki nilai 26,5 plus 0,9x. Untuk mengetahui keakurasian dari hasil prediksi penjualan tipe kafling, maka dilakukan perhitungan menggunakan mean square error atau MSE, root mean square error atau RMSE, dan mean absolute percentage error atau MAPE. Semakin kecil penyimpangan antara hasil prediksi dan kondisi sebenarnya menunjukkan bahwa metode prediksi yang digunakan ini baik. Dan perhitungan MSE menggunakan persamaan 4 menghasilkan nilai sebesar 0,140 dan RMSE menggunakan persamaan 5 menghasilkan nilai sebesar 0,74 dan MAPE dengan persamaan 6 menghasilkan nilai sebesar 0,280. Hasil ini menunjukkan bahwa prediksi penjualan tipe kafling menggunakan regresi linear yang baik. Pada gambar 2, ditampilkan nilai aktual dari penjualan properti kafling dengan hasil prediksinya. Nah, perbedaan antara nilai aktual dengan prediksi yang tidak jauh menjadi salah satu indikasi bahwa prediksi menggunakan regresi linear sederhana untuk data penjualan properti tipe kafling ini cukup akurat. Persamaan Y yang telah didapat juga dapat digunakan untuk menghitung estimasi penjualan properti tipe kafling pada periode mendatang. Misalnya, untuk memprediksi penjualan properti tipe kafling pada periode tahun 2019 sampai tahun 2020. Maka, menggunakan persamaan Y di atas didapati sebesar 32 unit. Properti selanjutnya adalah ruko. Pada tipe ruko, data yang telah melewati tahap preprocessing digunakan untuk menentukan nilai X, Y, XY, dan XX dengan nilai sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 3. Pada tabel 3, periode penjualan properti yaitu kolom periode dibentuk dalam bentuk numerik pada kolom X. Kolom Y merupakan kuantiti penjualan tipe ruko, kolom XY merupakan hasil perkalian isi kolom X dan Y, sedangkan kolom XX berisi hasil kuadrat dari isi kolom X. Perhitungan menggunakan rumus 2 dan rumus 1 menghasilkan nilai konstanta B sebesar minus 0,4 dan konstanta A sebesar 14,4 pada data penjualan properti tipe ruko. Nah,
Kedua nilai ini kemudian digunakan untuk melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai persamaan regresi. Menggunakan rumus 3, dalam pengujian tipe ruko ini persamaan Y-nya memiliki nilai 14,4 plus min 0,4 X, seperti dapat dilihat pada tabel 4. Keakurasian dari hasil prediksi penjualan tipe ruko dilakukan melalui pengujian MSE, RMSE, dan MAPE yang menghasilkan nilai masing-masing sebesar 1,440, 1,200, dan 0,880. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa prediksi penjualan tipe ruko menggunakan regresi linear yang cukup akurat. Untuk lebih lanjutnya, nilai aktual dari penjualan properti ruko dengan nilai prediksi yang didapatkan ditampilkan dalam grafik seperti pada gambar 3. Untuk mendapatkan hasil prediksi penjualan tipe ruko pada periode selanjutnya, persamaan Y yang telah didapatkan selanjutnya akan diterapkan hingga didapatkan hasil jika sebanyak 12 unit ruko diprediksi terjual pada periode tersebut. Properti yang ketiga adalah rumah sudut. Data penjualan tipe rumah sudut yang telah dikumpulkan dan melalui tahapan kedua pada alur metodologi pada tabel 5, kemudian selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai X, Y, XY, dan XX. Untuk mempermudah perhitungan, sama halnya dengan pengujian pada tipe kafling dan ruko, di mana pada tabel 5, periode penjualan properti yaitu kolom periode dibentuk dalam bentuk numerik pada kolom X. Kolom Y merupakan kuantiti penjualan tipe rumah sudut, kolom XY merupakan hasil perkalian isi kolom X dan Y, sedangkan kolom XX berisi hasil kuadrat dari isi kolom X. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus 1 dan 2, pada data penjualan properti tipe rumah sudut didapatkan nilai konstanta A sebesar 18,3 dan konstanta B sebesar min 0,9. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 6. Rumus 3 digunakan untuk melakukan perhitungan mendapatkan nilai persamaan regresi atau Y, di mana persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 18,3 ditambah min 0,9 X. Untuk memastikan keakurasian prediksi penjualan properti tipe rumah sudut, dijalankan pengujian MSE, RMSE, dan MAPE yang menghasilkan nilai masing-masing sebesar 0,620, 0,787, dan 0,720. Melalui grafik pada gambar 4, dapat dilihat bahwa perbedaan antara nilai aktual dengan prediksi tidak begitu jauh, di mana hal ini menandakan bahwa prediksi menggunakan regresi linear sederhana untuk data penjualan properti tipe rumah sudut cukup akurat. Dan dari perhitungan menggunakan persamaan Y pada tabel 6, didapatkan prediksi penjualan properti tipe rumah sudut pada periode 2019 sampai 2020 sebesar 13 unit. Oke, untuk tipe properti yang terakhir, di sini saya beri nama tipe properti lainnya. Proses prediksi selanjutnya dilaksanakan terhadap keseluruhan tipe properti yang dibangun oleh PT XYZ. Tipe-tipe ini merupakan tipe yang berbeda dari ketiga tipe yang telah saya lakukan pengujian sebelumnya, di mana terdiri dari tipe rumah 28, rumah 39, rumah 58, rumah 59, rumah 62, rumah 67, rumah 72, rumah 73, rumah 84, dan rumah 115. Kafling, ruko, dan rumah sudut, yaitu tiga tipe yang telah saya sebutkan sebelumnya, merupakan bangunan berjenis. Sementara itu, rumah bertipe 28 memiliki artian bahwa rumah tersebut memiliki luas bangunan sebesar 28 meter persegi. Penamaan ini juga berlaku untuk tipe-tipe rumah selanjutnya. Jadi misal untuk properti bertipe rumah 115, artinya rumah tersebut memiliki luas bangunan sebesar 115 meter persegi. Dari prediksi yang telah dilakukan, di mana perhitungannya sama dengan ketiga tipe properti sebelumnya, sehingga diketahui bahwa pada periode 2019 sampai 2020, properti tipe rumah 28 diramalkan akan terjual sebanyak 25 unit, tipe rumah 39 sebanyak 45 unit, tipe rumah 58 sebanyak 33 unit, tipe rumah 59 sebanyak 17 unit, tipe rumah 62 sebanyak 19 unit, tipe rumah 67 sebanyak 11 unit, tipe rumah 72 sebanyak 18 unit, tipe rumah 73 sebanyak 15 unit, tipe rumah 64 sebanyak 20 unit, dan tipe rumah 115 sebanyak 27 unit. Tak lupa juga di sini saya mengulang bahwa dari ketiga tipe properti sebelumnya, yaitu kafling, ruko, dan rumah sudut, masing-masing diramalkan akan terjual sebanyak 32 unit, 12 unit, dan 13 unit.
Selain menjalankan proses prediksi terhadap keseluruhan tipe properti, pengujian keakurasian turut dilakukan tanpa terkecuali untuk memastikan keberhasilan penggunaan metode regresi linier di sini sebagai metode prediksi pada penjualan properti di PT XYZ. Pengujian keakurasian ini menampilkan nilai MSE, RMSE, dan MAPE dari masing-masing tipe, di mana berada pada poin yang dapat dikategorikan sebagai baik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode regresi linier sebagai metode dalam pelaksanaan prediksi terhadap penjualan properti di PT XYZ berhasil. Untuk lebih jelasnya, nilai keakurasian dari masing-masing tipe properti dapat ditampilkan dalam tabel 7. Selanjutnya adalah mempelajari uji regresi linier sederhana menggunakan SPSS, di mana kita harus tahu terlebih dahulu mengenai prinsip dasar dalam uji regresi linier sederhana ini. Yang pertama ada tujuan. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Poinnya adalah uji regresi ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara satu variabel. Hanya satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya adalah syarat uji regresi linier sederhana, adalah data itu valid dan reliable, khusus untuk data primer. Sedangkan data juga harus lolos uji asumsi dasar mencakup uji normalitas dan uji linearitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana mengacu pada dua hal. Yang pertama, bisa dengan cara membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas sebesar 0,05. Dan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang kedua, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Cara lain untuk dasar pengambilan keputusan bisa dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Dengan ketentuan, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang kedua, jika nilai T hitungnya kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, ini adalah konsep dasar atau acuan dasar yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum melakukan analisis regresi linier sederhana menggunakan program SPSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data menggunakan program SPSS. Yang pertama, saya akan buka dulu program SPSS-nya. Nah, seperti ini tampilan awal dari SPSS versi 20. Selanjutnya, kita cek juga data penelitian yang akan kita uji. Sudah saya siapkan, yaitu di Excel. Nah, di sini saya mempunyai dua data penelitian, yakni yang pertama yaitu data kemandirian belajar sebagai variabel X dan hasil belajar sebagai variabel Y. Data ini saya ambil dari skripsi yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMA PGRI Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Jadi intinya kita akan mencari tahu apakah kemandirian belajar itu mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian kita kembali ke program SPSS-nya. Langkah pertama yaitu mendefinisikan data. Caranya kita klik variabel view. Kemudian pada tabel name kita tuliskan X. Dan pada baris kedua kita tuliskan Y. Pada bagian label kita tuliskan kemandirian belajar. Dan untuk baris kedua kita tuliskan hasil belajar. Selanjutnya, klik data view. Di sini sudah ada nama variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, kemudian kita salin data yang ada di Excel untuk di-input di SPSS ini. Kita kembali ke Excel. Ini adalah datanya yang berjumlah sebanyak 51 sampel.
Lalu kemudian kita copy data yang ada di Excel ini untuk selanjutnya kita input ke program SPSS-nya. Lalu kita kembali ke program SPSS-nya. Lalu kita kopikan di sini. Nah, seperti ini. Ini disebut sebagai proses penginputan data. Langkah-langkah selanjutnya adalah kita klik analis, selanjutnya klik regression, lalu linear. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk variabel kemandirian, kita masukkan ke kolom independen. Dan untuk variabel hasil belajar, kita masukkan ke kolom dependen. Jika sudah, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini adalah output dari SPSS. Kemudian, tahap berikutnya adalah menjelaskan atau menginterpretasikan output yang sudah keluar ini. Yang pertama adalah output variabel enter atau remove. Jadi, bagian yang saya beri tandai yaitu kemandirian belajar, lalu ada enter, dan ada hasil belajar. Ini merupakan poin-poin penting yang perlu kita pelajari dalam uji regresi linear. Output bagian pertama. Tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel kemandirian belajar sebagai variabel independen dan hasil belajar sebagai variabel dependen. Serta metode yang digunakan adalah metode enter. Lanjut ke output yang kedua, yaitu output model summary. Tabel ini menjelaskan nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,126, sehingga di sini dapat dikatakan terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Dari output tersebut diperoleh juga koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,016 yang mengandung arti atau pengertian bahwa pengaruh variabel bebas, yaitu kemandirian belajar, terhadap variabel terikat, yaitu hasil belajar, adalah sebesar 1,6%. Nah, ini adalah angka-angka yang dipakai dalam interpretasi pada tabel model summary, yaitu ada 0,126 sebagai besarnya nilai korelasi atau hubungan, dan yang kedua yaitu 0,016 sebagai nilai R-square atau koefisien determinasi, dan yang selanjutnya yaitu 1,6% yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 1,6%. Selanjutnya saya akan menjelaskan output dari program SPSS pada bagian ketiga. Output bagian ketiga yaitu pada ANOVA. Dari output tersebut dapat diketahui bahwa F hitung sama dengan 0,79 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,378 lebih dari 0,05, maka model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain tidak ada pengaruh variabel X kemandirian belajar terhadap variabel Y hasil belajar. Untuk yang selanjutnya bagian keempat yaitu koefisien. Pada output bagian keempat koefisien, diketahui nilai konstan A sebesar 82,182, sedangkan nilai kemandirian B per koefisien regresi sebesar 0,141, sehingga persamaan regresinya dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu
Persamaan regresi biasanya Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan 82,128 plus 0,141X. Dari persamaan tersebut dapat kita artikan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta sebesar 82,182 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Y atau hasil belajar adalah sebesar 82,182. Yang kedua yaitu koefisiensi regresi X sebesar 0,141 menyatakan bahwa setiap perubahan 1% nilai X kemandirian belajar, maka nilai Y atau hasil belajar bertambah sebesar 0,141. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X atau kemandirian belajar terhadap Y hasil belajar adalah positif. Nilai positif atau negatif ini ditentukan dari koefisiensi regresi X sebesar berikut nilainya. Nah, di sini kan nilainya positif, berarti hasilnya di sini juga positif, begitu. Bila koefisien regresi X ini bernilai negatif atau min 1, sekian, maka akan berpengaruh pada variabel X kemandirian belajar terhadap Y nilainya negatif, begitu. Dari sini dapat kita ambil keputusan uji regresi sederhana. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,78 lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X atau kemandirian belajar tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau hasil belajar. Yang kedua, yaitu berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 0,889 kurang dari T tabel 2,0110, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X atau kemandirian belajar tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau hasil belajar. Dengan catatan, cara menghitung T tabel sebagai berikut. 0,05 per 2, N min K min 1. 0,05 per 2 yaitu 0,02549. Nilai 49 ini kita dapatkan dari N min K min 1. N yaitu banyaknya data, min K min 1 hasilnya 49. Ini dapat kita lihat pada tabel pada bagian output bagian ANOVA, yaitu bagian ketiga. Nilainya di sini ada 49 ini, di DF 49. Untuk selanjutnya kita dapat melihat pada T-tabel, yaitu pada kolom ke 0,025 baris ke-49 dapat kita lihat nilainya yaitu 2,0110. Sekian, terima kasih. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Yang pertama yaitu penerapan metode regresi linier untuk prediksi penjualan properti pada PT XYZ. Yang kedua, implementasi algoritma regresi linier sederhana dalam memprediksi besaran pendapatan daerah. Yang ketiga, implementasi metode regresi linier sederhana pada penyajian hasil prediksi pemakaian air bersih PDAM MY Rilau, Kota Bandar Lampung dengan sistem informasi geografis. Yang keempat, prediksi tingkat produksi kopi menggunakan regresi linier. Yang kelima, penerapan data mining untuk mengestimasi laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode regresi linier berganda pada BPS Deli Serdang. Yang selanjutnya yaitu perancangan aplikasi prediksi penjualan laptop dengan menerapkan metode regresi linier. Dan yang terakhir yaitu pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar matematika siswa SMA PGRI Sungguh Minasa, Kabupaten Goa.
Berikut presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.